Saya Tuhan mengalir ini baik suci. Kau juga mengalir dalam hidup kami Tuhan. Perkara itu terjadi, kau mujizat nyata. Kau Allah sedang bekerja. Cuma bersama hadir di sini. Mengalir ini baik suci. Perkara ajaib terjadi, kau mujizat nyata. Allah sedang bekerja. Rencana yang sukar.
kami. Oleh sebab itu kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Kami percaya bahwa hari ini kami pulang dengan membawa damai sejahtera, sukacita, ada kesembuhan, ada mujizat, ada hal-hal yang besar, yang luar biasa yang Tuhan yang kembali pada hidup kami, Tuhan. Demi dalam hidup Tuhan, hamba Tuhan berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang kamu bagikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca, katakan amin. Itu nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa. Pekan kemarin ya saya berbicara tentang the spirit of Judas. Yang dimaksud Judas ini adalah Judas Iskariot. Jadi ada dua Judas. Dimana kita tahu bahwa Judas ini di akhir hidupnya menjadi pengkhianat. Tapi saya ingatkan kita bahwa roh pengkhianat dalam dirinya iblis adalah roh yang terkecil. Ada roh-roh lagi yang menunggangi hidupnya sehingga roh pengkhianat bisa ada. Kemarin saya juga berbicara tentang Judas memiliki peran sebagai peran antagonis ya, di mana dia selalu ada di dalam suatu tempat, suatu keadaan, situasi, kondisi. Bagaimana Judas ini adalah pemeran antagonis ya. Pokoknya kalau ada Judas semuanya itu jadi kacau. Kita harus berhati-hati dengan peran antagonis. Ada 3 golongan yang besar. Kemarin saya sudah bahas bahwa 3 peran antagonis ini diperankan sama 3 golongan yang besar, yaitu orang Farisi, orang Saduki, dan juga ahli-ahli Taurat. Nah, ahli-ahli Taurat ini juga punya jabatan. Ahli-ahli Taurat ini adalah cikal bakal dari imam-imam besar. Siapa yang ada konspirasi di dalam dirinya Judas? Ternyata yang ada konspirasi dalam dirinya Judas adalah imam-imam besar. Kemungkinan besar adalah ahli-ahli Taurat yang ngerti tentang firman, ngerti tentang Taurat, dan punya jabatan sebagai apa? Imam-imam besar ya. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang the spirit of Judas. Judas sebagai seorang pencuri. Hal ini penting bagi kehidupan saudara dan saya, karena roh pencuri inilah yang menjadikan cikal bakal adanya pengkhianatan. Sebelum ada pengkhianatan pasti ada roh-roh lainnya yang menunggangi. Salah satunya adalah roh pencuri. Yohanes 12 ayat 6. Coba kita lihat dulu ya. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia, yaitu Judas, adalah seorang pencuri. Jadi jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa Judas ini adalah seorang pencuri. Sebelumnya di dalam ayat ini ada sebuah peran antagonis. Coba lihat di ayat yang ke-5 dulu ya. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Menurut saya dalam peran antagonis yang dimainkan sama Judas begitu sangat indah sekali, begitu sangat cantik. Dia bilang bahwa ngapain kamu habisin minyak narwastu ini cuma untuk mengalir kaki. Minyak di kaki mau buat apa? Mendingan minyak ini kita jual dan uangnya kasih yuk ke panti asuhan. Uangnya kasih yuk ke panti jompo. Uangnya kasih loh ke orang-orang miskin. Ini peran-peran antagonis. Padahal sebenarnya ayat yang ke-6, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Jadi hatinya itu sebenarnya nggak ada untuk orang-orang miskin, itu nggak ada gitu. Hanya cuma lip service-nya aja, hanya cuma mulutnya saja bilangnya bahwa kasihan loh orang-orang miskin. Ngapain kamu buang minyak itu? Mendingan minyaknya dijual untuk orang miskin bisa makan. Padahal hatinya Judas nggak seperti itu. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Jadi jelas bahwa Judas ini adalah seorang pencuri. Nah, ayat selanjutnya mengatakan ia sering mengambil. 1 kali? No. 2 kali? No. 3 kali? No. Firman Tuhan bilang dia sering mengambil. Berarti kalau dia sering mengambil bukan sebatas dia butuh saja. Tapi maaf, Judas sudah kena yang namanya penyakit kleptomania. Sering mengambil. Pokoknya kalau ada apapun juga dia maunya ngambil. Dia nggak mau memberi, tapi dia maunya ngambil. Yang baik dan bisa dijual, dia mau ambil. Memberinya apa? Memberinya nggak ada. Pencuri itu pasti ngambil sesuatu dari yang bukan menjadi milik dia, diambil. Nah, firman Tuhan dengan jelaskan mengatakan ia sering mengambil. Bukan hanya cuma 1 kali, bukan hanya cuma 2 kali. Jadi sebuah kebiasaan. Menurut ilmu dari motivator dunia, 21 kali menjadikan sebuah lifestyle.
Ini apa? 21 kali. Saya terlalu yakin bahwa Yudas sudah lebih dari 21 kali menjadikan apa? Lifestyle. Dia bilang, nggak dosa ini Pak. Ya saya ngambil kas gereja, betul. Tapi firman Tuhan bilang, ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas gereja. Uangnya dia apa? Disimpan, dipegang dia. Ini dia kena unsur 374 ya. Penggelapan dalam pekerjaan. Pekerjaannya sebagai bendahara, dia menggelapkan uang itu, mengambil uang yang disimpannya di dalam kas yang dipegangnya. Ya dia yang punya catatannya semuanya. Beli roti, kasih orang persembahan, menolong orang, dia yang tulis semuanya. Yudas maaf. Siapa di sini yang sering maaf? Hati-hati loh Yudas. Pak ini kan 50.000. Udah tulis saja tulis. Berapa? 125. Udah, 125. Maaf, penjara penuh, korupsi. Mengapa? Maaf masalahnya. Negara punya budget berapa? 250 miliar. Dikasih satu proyek. Keluar ini 2 miliar tapi bilangnya 200 miliar. 198 miliarnya kemana? Hati-hati. Roh Yudas. Ada di mana Pak? Oh maaf. Ada di sebuah situasi kondisi seluruh kehidupan saudara saya. Pak di DPR ada Pak? Mungkin ada. Di MPR ada Pak? Mungkin ada. Di gereja mungkin ada. Di kantor Pak? Mungkin ada. Di sekolah Pak? Mungkin ada. Hari ini yuk, kita membebaskan hidup kita dari roh Yudas. Roh Yudas pencuri. Dia sering ngambil duit. Bukan hanya cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi menjadikan sebuah kebiasaan sampai dia bilang, nggak apa-apa. Hati-hati. Bisa terjadi di mana Pak? Dimanapun juga. Di banking bisa Pak? Bisa di banking juga. Kita harus berhati-hati sekali. Itu dalam firman yang jelas sekali. Di bawah pengadilan tidak ada pengadilan. Seakan-akan duit berkuasa. Ngurus domisili itu gratis. Saya urus yayasan semua gratis. Ini hidup benar di hadapan Tuhan. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yang dipegang sama Yudas. Ini adalah uang-uang persepuluhan. Untuk imam-imam. Untuk Yesus. Dengan murid-muridnya. Dipegang sama Yudas. Tapi maaf, tidak dikelola dengan sangat baik. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Yes. Ini hukum tabur doa. Suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan. Ada sebuah baskom. Kita bikin yang namanya cireng. Kita kasih air sagunya. Dan itu dipadetin semuanya. Udah kalau dipadetin lagi. Dipadetin lagi. Sampai akhirnya benar-benar itu padat sekali. Yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tertumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribahan. Sebab ukurannya kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Tapi ayat ini stop dulu. Ayat selanjutnya bagaimana Pak? Enggak penting ayat selanjutnya. Kenapa? Karena maaf, ayat selanjutnya ini sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Konteksnya nggak nyambung, kata si pendeta. Padahal ini konteks yang paling nyambung. Konteksnya apa? Coba lihat ayat 37. Tentang apa sih? Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu apa? Menghakimi. Ini ayat tentang penghakiman. Yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang dipadatkan, digoncangkan, itu akan dipakai untuk mengukur hidupmu juga. Ini ayat untuk penghakiman, bukan untuk berkat. Oke Pak, kalau begitu Pak, ayat untuk berkatnya Malaki 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu sampai pada berkelimpahan. Saudara saya mau berkelimpahan, firman Tuhan bilang harus kasih persepuluhan. Jelas melalui ayat ini. Kalau tidak kasih persepuluhan, gimana Pak? Bisnis kamu akan hancur, hidup kamu akan berantakan. Ada yang datang sama saya, Pak, saya udah stres. Kenapa kamu stres? Saya udah 2 bulan gak bayar persepuluhan Pak. Ini bisnis saya hancur Pak. Saya ngutang sama Tuhan persepuluhan Pak. Maka itu saya hancur Pak. Anak saya narkoba Pak. Kontrakan gak bisa bayar Pak. Semuanya habis Pak. Gak punya duit Pak. Saya bilang maaf. Firman Tuhan bilang, jika engkau anak, engkau adalah ahli waris. Anak saya kemarin, OVO-nya habis, tinggal terbelokan. Dia tinggal telepon bapaknya. Saya transferin 100.000 buat anak. Apalagi bapak di surga. Maaf,
Anak saya nggak tahu bapaknya punya duit atau tidak. Tapi dia bilang, Pi, tolong isi OVO dong. Saya isiin dia OVO. Karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya. Amin. Begitu juga dengan Bapa di sorga. Pada waktu Anda tidak memberikan persepuluhan, dia bilang, terkutuk kamu. Anda durhaka kamu. Saya akan tutup semua pintu usahamu. Semua pintu berkat saya akan tutup. Omong kosong. Bapa di sorga nggak seperti itu. Bapa di sorga kasihnya lebih besar daripada kasih Bapa di dunia. Pak, saya bisa hidup nak tanpa persepuluhan saya kasih Pak. Bisa hidup. Kenapa? Karena engkau ahli waris kerajaan Allah. Bukan karena pemberianmu, persepuluhanmu, persembahanmu. Ini saya punya duit nih. Ada yang bisa jamin nggak? 1 juta. Saya tabur buat gereja, tapi harus 10 kali lipat. Sebelum buka itu gereja. Bang udah nunggu itu semua itu. Kenapa? Luar biasa. Tabung 1 juta, dapatnya nanti 10 juta. 10 kali lipat katanya. Di mana? Di gereja itu. Oh, udah nunggu itu. Konsep tentang berkat Anda harus change. Kita anak adalah ahli waris kerajaan Allah. Yudas bukan anak. Kenapa? Karena dia tidak percaya sama Yesus. Semua anak, murid yang pertama sampai murid yang ke-12 pasti Yudas. Yudas tidak percaya. Tidak percaya berarti tidak mungkin diangkat anak Allah. Hanya orang-orang yang percaya saja. Yohanes bagaimana? Yohanes anak. Petrus anak. Yudas bukan. Kenapa? Enggak percaya. Mungkin nggak hari ini ada anak orang, Pak, tolong dong. Kenapa? Kamu isin saya OVO. Lu kamu siapa? Bukan anak saya. Tapi kalau anak saya yang minta 17.000, saya kasih 100.000 yang terbaik. Saya kasih yang terbaik buat anak saya. Anak saya nggak pernah minta makan, tapi saya kasih makan. Nggak pernah minta minum juga, saya kasih minum. Nggak pernah minta baju juga, saya kasih baju. Jadi jangan sampai ada yang bilang, oh, Pak, saya nggak kasih persepuluhan, Pak. Hidup saya dihancurin Tuhan. Sedih banget saya. Maaf, kasihnya Tuhan luar biasa. Melebihi daripada persepuluhan yang bisa engkau berikan. Kasihnya Tuhan luar biasa. Melebihi daripada apa yang bisa engkau berikan atau yang kau tidak bisa berikan. Sampai kapanpun juga Dia mengasihi engkau. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah apa? Perbendaharaan. The financial of church. Rumah perbendaharaan. Keuangan di dalam apa? Di dalam gereja. Ada rumah pendeta? Kelihatannya saya salah kali. Coba. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pendeta. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam kantong pendeta. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rekening pendeta. Ada? Tidak ada. Kenapa harus dikantongin persepuluhan? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan apapun juga ke dalam rumah perbendaharaan yang mengatur. Siapa yang mengatur? Pendeta? Oh bukan, rumah perbendaharaan yang mengatur. Si pendeta dapat gaji dari rumah perbendaharaan. Gajinya bagaimana, Pak? Nih, saya kasih lihat gajinya, coba kita lihat yuk. Supaya ada apa? Persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persediaan makanan. Cukup makanannya. Di rumah Tuhan tuh cukup makanannya. Pendeta makannya di mana? Di rumah Tuhan. Agar apa? Pendeta cukup makan. Berapa, Pak? Cukup makan, Pak? 1.500.000 cukup makan. Hitung yuk, sok aku. Saya makan cukup nasi goreng doang 15.000 sekarang. Dulu 12.000. Sekarang udah naik 15.000. 2 kali makan 30.000 dikali 30 hari 900. Saya kasih 1,5. Masih lebih 600 untuk apa? Beli kerupuk. Masa kagak cukup? Pak, saya kagak bisa, Pak, makannya harus 3 kali, Pak. Oke, gak ada masalah. 15.000 kali 3 45. 45 kali 30 berapa? 1.350. Saya kasih 1,5, 150.000 lagi. Beli apa? Es cendol. Ada persediaan makanan di rumahnya Tuhan. Bagaimana, Pak? Saya punya 2 anak, Pak. Lu siapa suruh kamu punya anak? Bagaimana, Pak? Anak saya kuliah. Lu siapa suruh kamu kuliah anak kamu? Makanya itu pendeta harus kerja. Paulus juga kerja. Tenda, dia pasang tenda, dia jualan tenda, nyewain tenda. Makanya firman Tuhan bilang, tanpa kerja jangan kasih makan. Upah itu dari kita kerja. Maka itu jangan malas dalam hidup kita. Hidup kita all out untuk Tuhan, bukan untuk uang. Waktu itu saya pernah join dengan
beberapa hamba Tuhan. Doain orang sakit ke rumah sakit. Selesai, saya bilang, yuk kita pulang. Ini si pendeta diam aja. Saya bilang, yuk kita pulang yuk. Kenapa? Karena saya masih ada pelayanan lagi. Si pendeta diam aja. Sampai saya nunggu 10 menit, 15 menit. Akhirnya saya bilang, nungguin apa? Amplopnya belum dikasih katanya. Amplopnya belum dikasih. Jadi kagak mau pulang. Si pendeta kalau diberkati sama Tuhan, bukan dia terima, bukan dia mengambil, tapi apa? Dia berikan buat orang. Wah, dia lagi sakit tuh, keluarin duit banyak tuh. Enak-enaknya si pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta, udah doain. Dapat 200.000, 300.000. Maaf, di hadapan Tuhan, kalau kebaikan kita diukur seperti itu, kayak kotor buat Tuhan. Khotbah di tempat ini. Transfernya waktu saat itu kurang. Dia WhatsApp. Ini bener ya, transfernya sekian ya. Tuh iya bener lah. Besokannya, Pak bisa lain bagi Pak. Udah full, saya udah full. Jadi Bapak kapan bisanya Pak buat khotbah di tempat kita semuanya? Udah full. Waktu itu 2018. Dia bilang 2019 sudah full. Terus saya bilang, udah 2020 aja, 2020 juga udah full. Pendeta dikasih 2 juta, dia yang balik lagi. Ini yang bener aja nih, kok 2 juta katanya. Saya harusnya 5 juta. Maaf, Yudas bisa khotbah. Yudas bukan tidak bisa khotbah. Yudas bisa melayani, kenapa? Karena kuasanya dikasih sama Tuhan. Tapi maaf, kemuliaan Tuhan tidak ada dalam hidup dia. Pada hari-hari terakhir, enyah kamu semua membuat kejahatan. Hati-hati dalam hidup kita. Maka itu saya bilang, kalau orang-orang yang hebat khotbahnya, saya bilang, aduh hati-hati sekali. Karena Yesus khotbahnya biasa, khotbah di bukit. Yesus simpel banget. Khotbahnya simpel, sederhana sekali. Dia buka firman, dia kasih perumpamaan. Cuma itu aja. Di akhir dari khotbah, ayo semua bertobat di hadapan Tuhan. Itu yang luar biasa. Ada sebuah pertobatan yang luar biasa dalam hidup kita. Kan harus menjadi serupa segambar dengan Yesus. Seperti Yesus. Kenapa hari ini kita nggak menjadi seperti dia? Dalam khotbah pun harus jadi seperti dia. Dalam diri kita cerminnya Yesus. Bukan cermin orang lain loh. Bukan cermin Elia loh. Bukan cermin Abraham loh. Bukan cermin Paulus. Maaf. Ntar saya sampai ke sorga. Cuma satu, ketemu sama Yesus. Dalam diri saya ada Yesus. Dan Yesus yang semakin tinggi, semakin besar. Kita maaf. Sebagai rendah di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan berkati kita. Kenapa? Anak kita adalah anak. Saya mau ingatkan lagi, kita adalah anak. Yudas bukan anak. Maka itu dia jadi pencuri. Kalau bukan anak, pasti kurang hidupnya. Nggak akan dipelihara sama Bapa di sorga. Tapi kalau anak, hidupnya dijaga, dilindungi, di-cover, diproteksi 24 jam per 7. Kalau kita anak, ahli waris kerajaan Allah. Yudas bukan hanya mencuri yang namanya kas gereja, tapi berbahaya hari ini mencuri kemuliaan Tuhan. Pak, jadi saya kasih persembahan persepuluhan atau tidak Pak? Nih, kalau Anda mau kasih dari hati saya. Maaf, bukan ukuran duitnya. Pak, 50 atau 2.000, nggak apa-apa. 2.000 lebih bagus. Tapi kau kasihnya dengan hatimu yang kebenaran. Tapi pada waktu kau memberikan, bukan untuk engkau diberkati. Pada waktu kau memberikan untuk Tuhan, entah itu persepuluhan, persembahan, atau apapun juga, bukan untuk engkau diberkati sama Tuhan. Tapi karena engkau mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan. Saya tidak ada persembahan, nggak ada kolektor, tidak ada kolektan. Kenapa? Mau ke gereja kita udah mikirin, aduh ini kolektornya berapa kali ya? 2 kali, 3 kali. Saya paling takut kalau udah pengumuman. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau bangun gereja. Aduh bangun gereja lagi. Kita akan adakan persembahan 1 kali lagi. Aduh tuh. Bukan malah senang loh. Malah kita tuh merasa beban loh. Bebannya bukan apa? Beban kalau ada uang oke. Ini beban gak ada duit ini. 10.000 saya dikasih buat kolektor. 1 minggu saya bisa 5 kali ke gereja. Gila firman, benar-benar gila banget sama firman, saya gila banget. Pendeta manapun juga saya pergi semuanya. Tapi satu yang menghalangi satu kolektan. Maka itu sekarang tidak ada kolektor, ada datang, tidak ada yang lihat sedikit pun juga. Kasih boleh, nggak kasih, nggak apa-apa. Tapi kalau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Yang penting apa? Memuji menyembah Tuhan aja dalam kemuliaannya. Nggak usah mikirin duitnya Pak.
Gak usah mikirin itu. Kasih, tidak kasih, Anda diberkati sama Tuhan. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan lebih, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup mengalihkan semuanya untuk mulai. Kita tidak ada sumbangan dari dulu sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena Yesus tidak pernah minta sumbangan sih. Saya tuh bingung. Yang minta sumbangan siapa sih? Kan mau jadi seperti Yesus. Kalau mau jadi seperti Yesus nggak boleh minta sumbangan. Di firman tidak pernah ada kolektor. Yang ada peti persembahan ada. Kolektor tidak pernah ada. Tapi yang pasti Roh Kudus tidak pernah ngajarin saya, tidak pernah nuntut saya untuk ada kolektor. Dan di firman juga sama, tidak ada kolektor. Markus 12 ayat 16 sampai ayat 17. Ketika firman Tuhan, lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Ayat ke-17. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Apa yang menjadi bagian dalam hidup kita? Berikan buat Tuhan. Kalau Tuhan berkati saya, berikan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau saya dapat ini dari Tuhan, kita sadar bahwa ini punyanya Tuhan, itu berikan buat Tuhan. Yang terbaik adalah dituntun sama Tuhan itu sendiri. Dituntun sama Roh Kudus. Nilainya bukan nilai, hatinya yang dituntun. Semua ingatkan kita, pada waktu engkau memberi, yang dituntun bukan uangnya, tetapi hatimu dituntun untuk memberi. Uangnya tidak menjadi sebuah ukuran. Yang dituntun adalah hati. Yeremia 12 ayat ke-13, dengan firman Tuhan, mereka telah menabur gandum. Apa yang mereka tabur? Gandum. Tetapi yang dituai adalah semak. Pak, udah nabur loh Pak. Bukan nggak nabur. Saya nabur. Kamu nabur berapa? Wah, naburnya udah banyak Pak. 10 juta saya udah nabur Pak buat gereja Pak. Sampai gereja itu bisa beli LCD. Sampai gereja itu bisa beli mimbar. Pak, saya udah nabur juga Pak. Saya udah nabur 2 juta. Tapi kok kenapa Pak? Yang saya terima bukan berkat Tuhan, malah kecelakaan, malah hal-hal yang tidak baik dalam hidup saya. Saya harus menuai yang namanya semak duri. Jawabannya, mereka telah bersusah payah tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Kenapa? Karena satu, dia dituntun sama uangnya untuk menabur, bukan dituntun sama hatinya. Saudara, saya harus menabur untuk Tuhan, yes, tapi dituntunnya sama Roh Kudus melalui hatimu, bukan kapasitas seberapa besar uang. Tahu nggak tuh gereja yang di sana? Kalau gua kagak nabur, mana mungkin dia bisa ada LCD itu 2. Kalau gua tidak nabur, nggak mungkin itu bisa live streaming. Mana mungkin bisa ada limas bagus ini. Maaf, kau sudah menghina Tuhan. Hati-hati. Kau tabur, tapi kau kenanya semak duri. Ada orang yang udah nabur cek, tabur cek ya. Dia bilang, saya nggak mau nabur cek. Terus mau diapain ceknya? Kerok aja. Maka itu hari ini ceknya ini saya tutup semuanya. Menyakitkan hati Tuhan. Saya bilang, saya ganti. Seberapa yang kamu sudah tabur? Saya ganti. Seluruhnya. Gak apa-apa. Tidak, saya mau dikerok aja. Dia sudah menghina Tuhan. Hati-hati. Kalau kau mau memberikan ukurannya hati, bukan kapasitasnya, bukan nilainya, bukan value-nya, bukan angkanya. Angka nggak penting buat Tuhan. Yang Tuhan penting adalah hati. Tabur untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam konteksnya Yudas saat ini adalah pencurian dalam bentuk adalah uang, tapi ada pencuri kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat dulu. Kisah Para Rasul 14 ayat ke-8 sampai ayat ke-15 dengan firman Tuhan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat sama Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam berupa manusia. Barabas mereka sebut sebagai Zeus dan Paulus mereka sebut sebagai Hermes. Karena ia berbicara, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang
kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup dan telah menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya." Jadi jelas sekali bahwa Paulus sama Barnabas, kalau dia ada the spirit of Judas, dia bilang, "Yes, saya hebat luar biasa." Tapi Paulus jawab apa? Di ayat ke-15, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia." Hati-hati, banyak hamba-hamba Tuhan mencuri kemuliaan Tuhan. Saya salah satu orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Orang kebakaran dulu namanya ada bakaran ministry. Yang dia cari siapa? Ucok? Aguan? Acong? Tidak. Yang dia cari siapa? Andri Kristi. Tidak ada lagi yang lain. Ini gerejanya siapa? Pak Andri. Dia masuk, didoakan semuanya. Coba sama pendeta Andri doa, usah ditunggu-tungguin. Larut-larut malam usah ditungguin. Aduh nih, pendeta Andri mana ini? Ya kan? Sampai ditelepon-teleponin. Maju ke depan semuanya. Siapa yang mau dapat pengurapan? Maju ke depan. Siapa yang mau disembuhkan? Maju ke depan semuanya. Topang tangan, dah. Belum ditopang tangan sama saya, belum stop. Di balik itu, di atas mimbar saya bilang sih, waktu saat itu, semuanya adalah karena Tuhan. Padahal bohong. Kenapa? Nih, manusia hebat ini. Saya sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Saya bertobat dengan segala kerendahan hati saya. Paulus bilang, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil." Saya ada di tempat ini untuk memberitakan Injil yang penuh dengan kuasa. Yesusnya harus makin meningkat. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ia harus semakin apa? Besar. Tetapi aku, siapa aku? Saya. Harus apa? Semakin kecil. Ia harus semakin besar. Tetapi aku, itu saudara dan saya, harus semakin apa? Kecil. Ayat ke-31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Yesus datang dari atas, dia di atas semuanya. Siapa yang berasal daripada bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari sorga adalah di atas dari apa? Semuanya. Hati-hati dengan roh Judas, ingin meninggikan diri, yang gak mau kalah dari orang lain. Kita harus berhati-hati. Hari ini kita mau merendahkan hati kita, biar dia yang semakin tinggi, semakin hebat, semakin dahsyat, semakin masyhur, semakin luar biasa. Saudara dan saya semakin rendahnya. Bahkan maaf, semakin tidak kelihatan. Hari ini jangan lihat saya, tapi lihatlah Yesusnya. Karena saya dan saudara harus semakin rendah. Dia harus semakin tinggi. Firman Tuhan bilang, orang-orang yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, yang mempunyai kerajaan Allah, dan dia mewaris negeri. Amin. Yuk miliki kerendahan hati dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you.